uh, tim jejak spiritual pencinta alam sudah sampai di makam Raden Inten II pejuang Lampung. Kita eksekusi ke dalam, kita lewat samping dalam. Di dalam sana nanti makamnya. Kita turun ke bawah. Buah sawo kan. Ini kita sebelum masuk ke Raden Inten, kita lihat-lihat dulu ini ada penemuan-penemuan tuh. DPD Irma Lampung hari ulang tahun. Ini kenangan dari kota SMK Bogor tuh, barang-barangnya. Nah, kemungkinan ini Provinsi Lampung, Festival Bandung. Sebelum kita masuk, ini penjaganya. Nanti kalau bisa langsung masuk ke dalam, Pak ya? Bisa langsung masuk ke dalam ya? Ya bisa lah, ini mah kantor. Oh, kantor. Jadi setiap pengunjung itu ya lapor karena kita lapornya ada ke Cagar Budaya. Kemarin kita kan ikut 4 provinsi Lampung, tadi Jawa Barat, kantornya di Serang. Sekarang kita udah pindah gabung sama Bengkulu. Oh, udah pindah. Cagar Budaya pindah di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Gabung sama Bengkulu. Oh, jauh juga ya Bengkulu ya. Lampung. Kemarin kan kita ke Jawa Barat itu di Banten. Sekarang itu kita kalau ke dinas sosialnya kita ke pusat. Oh, ke pusat. Nyambung sama Kalibata. Oh, Kalibata. Kalibata ini? Iya. Pasar Minggu? Iya, kan ini pahlawan nasional. Oh iya. Kalau dia di daerah sama dinas provinsi. Kalau di kabupaten sama Hadis Bupar ya, masih di pariwisata. Ini banyak karena dia ada cagar budaya, ada pahlawan, bagi kita wisata religi. Jadi ada tempat induk. Ini tempat sejarahnya tuh. Mereka yang ngolah. Iya. Ini peninggalan prasejarah. Ada provinsi, ada pusat. Nah ini laporannya itu banyak. Ini buku tamu ini di kopi, dikirim. Dikirim ya? Dikiranya kita nanti kalau orang Lampung MC, majelas. Ya, kalau OMG kan lain lagi. Kalau Lampung itu MC, majelas MJ. Rada-rada. Kalau udah masuk MC itu udah susah. Susah ya? Iya, majelas. Majelas jadi percaya. Oke lah. Kira ada siapa ada Pak? Apa memang pribadi jarah aja? Jarah aja pribadi, sowan kita ke. Apa kabarnya? Saya? Bisnis. Saya ya. Ya kan begini aja. Kata Pak Kiai kan dagang dalam kaya, mau enak, nggak terkekang. Kalau upah kan terkekang. Iya benar. Kata Pak Kiai. Makanya kita dagang pengetahuan itu. Kita mau dagang pengetahuan. Kata Pak Kiai, kata paranormal, orang pintar, kalau mau enak, kira swasta. Tadi di dalam ada siapa aja? Nggak ada Pak, itu makamnya dewean Pak. Oh dewean. Raden Inten aja, karena dia dimakamkan di Benteng. Oh di Benteng. Salah satu peninggalan alat perang kita dulu di Benteng. Oh Benteng. Ya, begitu tertangkap sama Belanda, divonis hukum pancung, ada perintah Belanda, dia ini dimakamkan di sini untuk memudahkan pemrosesan dari Batavia. Oh Batavia. Mungkin ada cuman juga, mungkin kaumnya kalau saya udah merdeka nanti enak nyarinya. Oh iya benar-benar. Jadi kayak banyak harta kita yang diambil orang Belanda. Iya benar-benar. Di Belanda itu meninggalkan sejarah itu ya ada hikmahnya juga. Iya, jadi kita mau melestarikan sejarah-sejarah peninggalan zaman dahulu. Iya. Beliau lahir 1834 hingga 1856, sangat muda. Oh iya, berarti pejuang muda ya? Iya, karena level dia mungkin Bang Pitung. Oh iya, seangkatan mungkin ya? Iya. Maksudnya terapannya sama. Orang tuanya Raden Imba II ini, dia levelnya mbah kita Pangeran Diponegoro Imam Bonjol. Imam Bonjol. Nah ini. Kalau beliau ini levelnya mungkin Bang Pitung. Kalau Raden Imba ini
Pangeran Diponegoro Imam Bonjol, karena terbukti pada tahun 1834 Raden Imbani ditangkap Belanda. Iya. Kata Belanda ditawan di Batavia, kemudian diasingkan di Timor. Timur. Kata Belanda hidup mati di Timur. Tapi lucunya, Belanda pernah memerintahkan kepada Sultan Lingga, adiknya perempuan kawin dengan Sultan Lingga. Cepat menyerahkan kedua tawan, kalau enggak Kalianda akan di bumi hangus. Ada apa di balik cerita itu? Kok statusnya Mbak jelas. Nah, itu samar-samar. Iya. Ada cerita rakyat bahwa Raden Imbani di Borgol diikatkan di dinding kapal lepas. Naik ke kaptennya, dibelokkan kemudiannya ke Bangka Belitung, ke iparnya. Bangka Belitung, Banten. Nah ini, Kepri. Oh, Kepri. Ya, Belitung. Oh, Belitung. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ini adiknya kan kawin di sana. Iya. Nah, ini dia lepas, membelokkan kemudiannya ke Bangka Belitung. Dia nggak balik lagi ke Lampung. Bahkan dia mungkin nyebrang ke Melayu, karena sekarang banyak keluarganya di Johor. Johor. Pernah datang. Oh iya, Johor itu Malaysia ya? Malaysia. Saya nemu ini, karena beliau ini masih hidup. Karena Pak, kalau ahli warisnya. Kalau kami kan cuma jago makan. Iya, jago. Kita nggak terlalu banyak menyampuri urus keluarga. Karena kita mah penjaga. Dasar dari pemerintah suruh jaga. Bukan kalau masalah keluarga, monggo ke keluarganya. Ternyata diterima. Nah, dia orang itu dari Malaysia itu. Nah, mungkin dia dulu kabar ke sana nggak balik lagi, mungkin nikah lagi di sana. Iya, nikah ada keluarga. Kita ini posisinya masih dalam kandungan. Dalam kandungan, ditinggal. Iya. Dia Raden Intan ini, kalau ini kita mengikuti cerita Belanda, beliau ini lahir tanpa mengenal ayahnya. Oh iya, maksudnya waktu lahir itu tidak didampingi dengan seorang ayah. Iya, ayahnya ditangkap Belanda. Nah, itulah sedihnya. Kalau kakeknya Raden Intan I ini, level perangnya Banten jatuh di tangan Company. Oh, Banten Company. Karena begitu Banten jatuh di tangan Belanda, perdagangan kopi lada rempah-rempah itu bukan dari Banten, dari Lampung. Oh, asal muasalnya. Belanda ini nggak terima. Seolah-olah Belanda ini masih dimonopoli Banten. Belanda ingin langsung menguasai perdagangan rempah-rempah di Lampung. Lampung nggak terima, karena Lampung dengan Banten bukan jajan dulu. Nah, karena Ratu Darah Putih sama Kanjeng Sultan itu satu pancur dan sawah. Nah, gitu. Nah, karena ini kita kan awalnya dari Syekh Abdillah. Iya, Syekh Abdillah. Orang Arab yang menyebarkan Islam di Indonesia sambil jualan. Dia nggak pernah nikah dengan Nyi Ratu Rara Santang, adik Kiai Santang, anak Prabu Siliwangi. Iya. Nah, inilah Syarifatullah. Syarifatullah masa baru udah mondok di Arab, balik dari Arab masuk ke Aceh, pulang ke Cirebon. Nikah di Banten, nikah di Lampung, nikah di Cina. Tapi kata masyarakat, pemajikannya ada 7. Banyak banget pemajikannya. Kan 3. Iya. Kenapa? Karena dulu kan nggak ada pesawat. Iya, benar. Nggak ada HP. Jadi susah komunikasi. Pemajikan itu, kalau ceramah di sana, nikah aja. Iya, biar ada keluarga. Nah, karena lelaki sama wewe kadang-kadang nggak sepakat ngewiritinnya. Kadang-kadang lagi ngewirit, nah lelaki kan nggak ada ujur. Kalau wewe kan nggak ada ujur. Datang bulan kan fatal. Iya, betul. Kan nggak bisa mabur. Iya, benar-benar. Nah, kalau Jaka Tingkir sama Dadu Ngawu kan sepaket. Iya. Sama-sama lelaki. Bisa ngabur. Ngewirit langsung ngabur. Jadi itu ayah selama butuh bantuan. Iya. Kalau lagi emam langsung. Jadi sinetron yang santang. Jadi nah, ini orang dulu tuh canggih juga. Iya, ilmunya hebat lah. Tanpa pesawat bisa mabur. Kenapa? Mereka berlomba-lomba meningkatkan diri sama Solik. Kumaha acara ini 1 kali baca Fatihah, ambil sejadah, sholat di Cai, bisa ke Mekah. Iya, betul. Kalau sekarang naik pesawat. Nah, butuh waktu yang sangat. Maka kita juga sadar, lebih baik saya percaya. Karena saya belum mampu mempelajari ilmu itu. Karena ilmu itu banyak tinggalkan emam daripada membanyak emam. Kalau terlalu banyak emam, sare yang ngejelebok, nggak bisa ngewirit. Iya, betul. Nah, kalau ilmu umum ini kan lain. Kita dianjurkan banyak makan supaya bergizi, berenergi, bisa berpikir. Iya, pikir positif. Kalau ilmu kagak lain, karena tidak nampak. Iya, karena cuma orang yang mempunyai keistimewaan. Iya. Tersebut. Makanya kita lebih percaya. Iya, betul. Ya gimana kalau kita nggak belajar? Kalau sekarang makan nggak percaya, karena dia nggak diajak. Ya ngewirit lah dia. Benar.
Oh, Berarti bukti Kang Deddy. iya, Kalau betul. dia ngadakan ilmu nyata, Iya, benar-benar. jadi ilmu orang aja udah KO ya. Iya, karena Kang Deddy istimewa. Kang Deddy itu istimewa. Iya, Iya. gubernur kami, Ya. kami ini dari Jawa Barat. Udah. Iya. Kira-kira kan gitu. Iya. Oke lah kalau begitu saya mau izin Jangan masuk aja, ya. Pak. Kalau musola di situ yang Iya. musola. Nah, kita mah jarang-jarang dewe, Pak. Kita nggak nangan ya. Iya. Kenapa? Karena kita menilmu agama, Iya. paham suku budaya. Iya. Pemerintah Lampung belum menyediakan imam seloba itu. Betul. Karena masih banyak yang mau diurus. Oke. Nah, udah. Kita sudah memasuki pemakaman Raden Inten. Nah ini ini yang disebut namanya patung atau monumen Raden Inten, pahlawan Lampung yang sangat gagah di masanya, yang sangat gagah sampai monumennya aja dipersiapkan. Monumennya namanya ini yang diresmikan oleh Bapak Bupati Lampung Selatan Zulkifli Anwar, tahun 2001 tanggal 5 Desember. Disahkan pada tanggal 5 Desember 2001. Ini patung monumen Raden Inten. Nah, di sini juga banyak peninggalan-peninggalan beliau yang mungkin sangat biar supaya orang mengingat masa-masa atau jasa. Mungkin banyak peninggalan-peninggalan semasa beliau. Kita lihat dulu ke dalam sini karena tidak ada pemandu arah untuk kita buka atau kita menanyakan sejarah makam ini seperti apa. Cuma kita ketemu sama tadi daftar dulu di pintu daftar. Mungkin ini yang disebut namanya pemakamannya Raden Inten ini. Pendoponya, ayo kita ke pendoponya dulu untuk melihat makamnya seperti apakah tradisi atau adat budaya Lampung. Salam sejahtera, damai, bahagia. Kita masuk ke makam. Nah, ini yang disebut namanya Raden Inten. Makamnya juga Raden Inten gugur pada tanggal 5 Oktober 1856 dan diresmikan pada tanggal 5 bulan 10 tahun 1967 panitia besar pahlawan Raden Inten. Ini makam-makamnya. Dan mungkin ini struktur sila keturunan pahlawan nasional Raden Inten II. Oh, Pancar juga Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, putri dari Sinar Alam Kartuan Pugung, Muhammad Haji Saka, Minak Gejala Ratu Darah Putih, Tun Penatih Aceh. Dan sampai ini ada strukturnya juga sampai Raden Bangsa Kesumulang Ratu. Tetap ini masih ada darah-darah kecerbonan. Makanya kami dari Jejak Spiritual Pecinta Alam yang bertempat di Jawa Barat sangat bangga mempunyai darah Cirebon, dasar Cirebon itu masih ada keturunannya yang memperjuangkan di wilayah Lampung, masih terah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mungkin kita tutup aja karena kami juga mau melantunkan doa untuk beliau. Semoga beliau dalam kuburnya mendapatkan suatu barokah, mendapatkan tempat yang layak di sisi Sang Holik sebagaimana
jasa-jasa beliau semasa hidup dan semasa membela rakyat di zaman masanya. Terima kasih.